potong jari nih, tatoan, ngebunuh orang. Kesan yang galak itu kenapa ya bisa bertemu dengan kesan yang imut, menggemaskan, terus ya rekreasi bagi kaum Adam, ya kan, kesenangannya kaum Adam. Industri apa tuh, San? Industri Jav, nah. Tapi kenapa ya Yakuza yang terkesan galak tadi bisa berhubungan dengan industri Jav yang imut-imut tadi? Wah, gila. Kayaknya menarik untuk dibahas. Betul, menarik kan? Penasaran kan? Check this out. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian udah subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Betul banget. Yoi. Jangan sampai ketinggalan video-video yang edukatif dan penuh referensi. Yang pastinya tanpa blurring, tanpa blur. Nah, tapi teman-teman, ngomongin Yakuza nih, yang berkaitan dengan Jav nih. Tapi ngomongin Yakuza dulu deh, Nol. Ya kan? Apa yang terlintas dalam pikiran lu tuh ketika ngomongin Yakuza? Tembak-tembak. Ora. Genji bapaknya anjing. Ya perkelahian gitu lah, San. Gangster ya kan? Oh. Tapi gue tahu, Nol. Apa tuh? Itu pasti semuanya dari film kan? Iyalah, Outrage Koda, Betul. The Yakuza, Betul. Yakuza Apocalypse. Ya. Wah, itu some of the best film about Yakuza, San. Jadi inget lain cerita ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, tapi nih buat yang nggak tahu, Yakuza itu apa sih? Yakuza itu adalah organisasi yang terorganisir di Jepang yang sifat itu ilegal, nah. Dan dia punya banyak bidang pekerjaan yang ilegal. Salah satu itu jadi tengkulak, gimana dia tuh ngasih bunga itu yang tinggi, nah, ke masyarakat. Itu kan padahal bunga itu kan ada batasnya kan, ditetapin sama negara, dia ngasih bunga ilegal yang tinggi. Terus dia punya jasa keamanan kayak preman-preman ya kan. Lu mau damai ya kan, jagain tempat kita ya kan gitu. Jadi lu mesti bayar. Nah itu di Yakuza. Tapi kenapa ya kalau di TV kan digambar ini ada potong jari ya, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Nah kejadian-kejadian kayak gitu itu terjadi mengenai masalah internal di dalam Yakuza itu sendiri. Jadi Yakuza itu satu keluarga besar, yang di bawahnya itu banyak pecahan-pecahan. Jadi kalau ada anggota Yakuza potong jari gitu, itu berarti dia ngelakuin kesalahan pada anggota Yakuza yang lain. Karena kayak keluarga aja, waktu lu kayak nyakitin orang lain, di dalam keluarga, pasti keluarga ngebela kan. Nah itu kenapa ada bentrokan antara Yakuza. Kenapa banyak gelut ya kan, terutama Yakuza itu karena itu, Tapi itu kan antara Yakuza gitu. Tapi keluarga cemara, tidak seindah. Tapi kalau misalnya dia gitu sama warga lokal gitu, berani gak sih dia? Oh, kalau sama warga lokal enggak tentunya. Karena kenapa? Warga lokal itu kan sama polisi nanti, Tapi mungkin lu bisa jelasin lagi, hubungannya sama Jav itu gimana, Wah, ini kan Tensen udah bahas nih, gimana si Yakuza itu punya banyak bisnis ilegal ya. Salah satunya yang banyak itu sebenarnya Jav dan industri hiburan dewasa, San. Tapi sebenarnya bukan mereka yang punya, mereka cuma menjaga agar kan ada tuh kalau misalnya industri dewasa itu kan ada pelanggan-pelanggan yang rese. Ada yang beginilah, ada yang begitulah ya kan. Nggak bayar, ada yang ini. Nah, ada yang mabuknya kelewatan. Nah itu dia. Nah dia itu Yakuza berperan sebagai satpam gitu, San. Kayak satpam, penjaga, pelindung gitu. Kayak preman ya? Iya, kayak preman. Untuk menjaga, untuk si orang-orang yang nyebelin itu untuk ngebikin onar gitu. Tapi yang punya bisnis bayar ke Yakuza biar aman kan? Yes, tapi mereka bukan yang punya bisnis, sekali lagi nih gue tekenin, mereka bukan yang punya bisnis ilegal itu, tapi orang lain, mereka cuma jagain, kayak satpam gitu. Banyak yang ngomong kan, kalau misalnya film-film Jav atau film panas Jepang itu yang nggak unsensor itu karena ulah si Yakuza ini, tapi bener gak sih kayak gitu? No God! Enggak, jawabannya enggak guys, karena Jav sama Yakuza itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Betul, itu dua hal yang berbeda. Dan nggak ada apa sih namanya, nggak ada jembatannya di antara Yakuza sama Jav. Mereka Yakuza orang cuman ngejagain doang, keamanan doang kok. Iya, soalnya kenapa? Kalau Yakuza dia terlalu bertindak
kepada masyarakat. Nah, secara kasar dia pasti bentrok sama polisi. Si jahat pasti ya ada si baik lah polisi. Dan polisi Tokyo atau polisi Jepang itu ketat ke Yakuza. Jadi Yakuza seilegal-ilegalnya dia tahu batasan. Nggak mungkin dia berani ngancurin masyarakat atau customer dia kayak para pembisnis dan lain-lain. Soalnya mereka pasti akan berhubungan dengan polisi. Jadi kalau lu nonton Yakuza nih ribut, bla itu pasti sesama Yakuza gitu. Jadi nggak mungkin lu itu bentrok sama masyarakat, nggak ada kayak gitu, ya kan? Kayak preman aja deh, sejago-jago preman kalah sama polisi kan? Kalah sama polisi. Itu kayak gitu jadi Yakuza itu. Nah Yakuza tuh gimana ya? Bahkan polisi aja dia udah ngebentuk tim khusus, sindikat khusus untuk menangkal si Yakuza itu. Anti kejahatan terorganisir kan? Nah betul. Itu dia. Dan dia juga si Yakuza, si polisi ini bakal ngehukum si Yakuza atau pembisnis yang pakai jasa si Yakuza. Iya, setuju banget gua. Jadi bukan Yakuza dong dihukum, bahkan nih kalau lu punya bisnis berhubungan sama Yakuza, siap-siap dah lu ketemu Yakuza dalam penjara. Betul. Dalam penjara, jadi kayak gitu. Nah makanya Yakuza kalau masuk terlalu dalam industri pornografi, mereka juga takut. Dan yang punya industri pornografi juga takut lah. Kayak gitu. Nah, lagi nih video-video yang nyebar yang lu lihat itu ya pasti video-video yang legal. Karena kalau yang ilegal pasti polisi Jepang cepat tanggap lah untuk nangkep studio-studio yang ilegal. Kayak gitu. Jadi yang punya ilegal, ya bersyukurlah lu mungkin punya data yang langka gitu. Cuman hati-hati niut FBI dateng gitu. Oke, segitu aja sih Yakuza sama Jav. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen lagi ya Yes, komen, share, dan subscribe. Thumbs up juga kan. Oke. Sampai ketemu lagi di video Jepang Uncensored berikutnya. Bye-bye.